Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farzuqhu 'inda hajatina wa la tansana anhu ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, bapak, ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya oleh kami saged melaksanakan salah setunggal kewajiban ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala wajibkan dumateng kula sami, yaiku salat subuh kanthi berjamaah, salat subuh di masjid. Dan semoga kula sami mengharapkan napa ingkang sampun digawaken oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin, sinten kemawon ingkang salat subuh kanthi jamaah ten masjid, maka nama sholat laila kullaha, maka pahalanipun salah setunggalipun yaiku sebagaimana dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Dan semoga yang datang pada kajian kali ini insyaallah mendapatkan apa yang telah Rasulullah SAW menjanjikan pada kita semuanya. Salat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Ibu kabari bapak ibu. Konfres kanten ya. Ya tadi pun ada bismika Allahumma ya bismika amun. Kemudian kajian di dunia. Amin insyaallah batanya. Dan insyaallah kita akan membahas fikih udhiyah, fikih udhiyah, dan pembahasan kita pada kitab Is'adul Bariyah dan Ahkamul Udhiyah, karangan Dr. Hisham Al-Kamil Al-Hamidi Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Jadi ini adalah kitab kecil dari Dr. Hisham Al-Kamil. Beliau adalah salah satu pengajar dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Nah, buku ini Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, ini buku yang menurut saya cocok dan relevan dengan masa kini. Permasalahan-permasalahan yang itu tentang udhiyah itu disebutkan dalam kitab ini. Kitabnya itu kecil, tapi pembahasannya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udhiyah itu apa? Menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Udhiyah kali kurban sami napa mboten? Ibu tidak sedikit mas, masa vitamin itu kalau mikir Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Udhiyah sama kurban itu beda. Menawi udhiyah itu menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan udhiyah di hari raya Idul Adha dan hari
hari-hari tasyrik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini disebutkan untuk pengertiannya mayudbahu minan na'ami, menyembelih hewan kurban atau hewan udhiyah. Tapi hewannya itu terbatas. Unta, sapi, kambing ataupun kerbau ataupun domba. Hewannya terbatas. Jadi menyembelih hewan an-na'am, yaitu hewan ternak. Jadi tidak bisa menyembelih ayam karena hewan-hewannya itu sudah Rasulullah SAW jelaskan dan tidak bisa semua hewan. Makanya di sini hewannya hanya beberapa saja: unta, kambing, domba, sapi, kerbau. Fi yaumin nahari wa ayyam tasyrik, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Maka ini disunahkan untuk menyembelih hewan udhiyah. Hanya ada beberapa tempat itu di total sapinya ada berapa, dombanya ada berapa, kambingnya ada berapa. Nah mungkin karena disunahkan untuk menyembelih di 4 hari tersebut, itu hari rayanya, kemudian 3 hari tasyrik, maka akan dibagi sapi disembelih di hari raya itu kambing 5 kambing di hari raya tasyrik tanggal 11, 2 kambing hari raya 12, 1 kambing di hari raya di hari tasyrik tanggal 13. Dan itu disunahkan untuk begitu. Tapi kalau mereka nonton itu mungkin ribet mungkin malah yang bantu itu sedikit karena banyak yang datang di hari pertama. Nanti hari tasyiriknya itu malah nanti datang sedikit sehingga repot. Maka yang tidak apa-apa, disembelih semuanya, diselesaikan di hari raya Idul Adha. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hukum udhiyah, hukum udhiyah itu sendiri adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang kita tekankan. Maka untuk umatnya Rasulullah SAW, hukum menyembelih hewan udhiyah adalah sunnah muakkadah. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu hukumnya adalah wajib. Untuk Rasulullah menyembelih hewan kurban atau hewan udhiyah itu adalah wajib. Artinya untuk umatnya Rasulullah adalah sunnah muakkadah. Maka Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan sinten mawon ingkang diberi kelonggaran rezeki, kemudian tidak ikut dalam penyembelihan hewan udhiyah, maka jangan dekati masjid kami. Peringatan dari Rasulullah. Karena apa? Hari raya Idul Adha itu adalah min sya'airid wa madharu min madhahiril hubbi, salah satu dari syiar-syiar agama dan untuk menampakkan rasa kecintaan kepada satu dengan yang lainnya, rasa empati untuk memberikan suatu yang bisa menyenangkan orang lain. Maka ini salah satu tujuan kenapa Rasulullah SAW sampai melarang orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Maka jangan datangi masjid kami. Karena itu momentum. Momentum untuk apa? Untuk menyenangkan orang lain dan termasuk dari syiar agama Islam. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan juga bahwasannya hukum dari menyembelih hewan udhiyah adalah sunnah muakkadah.
Tapi ada beberapa hal yang bisa menjadikan dia itu bukan sunnah lagi, tapi wajib. Wajib. Tusbihul udhiyatu wajibatun. Seseorang bisa diwajibkan untuk menyembelih hewan udhiyah. Kapan? Maka yang pertama at-ta'yin, dia memperjelas. Contohnya begini, tahun ini saya akan udhiyah. Dia memperjelas tahun ini. Ketika dia punya pelonggaran harta, ya dia menjadi wajib. Berbeda kalau ditawari kali tamir, Pak, jenengan umurnya buatan hidumut. Nah itu buatan takyin, buatan memperjelas. Tapi kalau sudah takyin, memperjelas, ya tiba-tiba saya tahun ini mau berkurban. Nah, memperjelas tahunnya, memperjelas niatnya juga. Nah itu menjadi takyin, dia menjadi wajib. Dan ini terkadang ada juga dan sedikit juga yang terjadi. Kemudian yang kedua, an-nadar adalah nadar. Maka saya kalau bisa beli rumah tahun ini, saya bernadar mau berkorban di hari raya Idul Adha. Nah, bernadar seperti itu apa? Dia bisa beli rumah. Nah, nadar tersebut harus dilaksanakan. Tapi nadar tersebut itu bisa dibatalkan juga dengan puasa 3 hari. Kalau itu nanti jadi rencang. Nadar. Saya bernadar kalau usia tahfidz itu lulus, saya mau sujud di tengah lapangan 3 jam. Sujud di tengah lapangan 3 jam. Akhirnya yaitu agak hatinya itu nggak tenang. Ini nadar saya itu boleh apa enggak? Masuk sujud di tengah lapangan 3 jam. Lalu foto sambil film, tapi ini siang hari Pak, siang hari. Akhirnya konsultasi kali salah satu Ustaz, itu nadar itu nggak sakit, nggak boleh. Masuk sujud belum jam di tengah lapangan. Batalkan, suruh batalkan dengan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, kemudian pada pembahasan memperjelas tadi ada salah satu pembahasan yang ketinggalan. Atau dia itu sudah menunjuk hewan. Saya tahun ini mau berkorban hewan ini. Nah, hewan ini. Nah, maka dia menjadi korbannya itu wajib. Menjadi wajib. Maka kalau dia tidak sampai melaksanakannya, maka juga dia akan berdosa. Karena sudah takyin, sudah memperjelas. Maka takyin ini tidak ada ajakan, tidak ada tawaran, tapi dia langsung tiba-tiba mengucapkan seperti itu. Nah itu yang menjadikan seseorang itu wajib untuk berkorban. Lah benarnya apa mas? Hukum wajib kalian udhiyah sunnah. Kalau udhiyah yang hukumnya sunnah, ditawari takmir, kula umut. Kemudian mencari orang lain, ayo bareng-bareng korban udhiyah sapi. Oh ya saya ikut. Ditawari seperti itu, dia ikut. Maka itu hukumnya sunnah. Nah, perbedaan dengan sunnah dan wajib adalah kalau dia itu berudhiyah dan udhiyahnya itu udhiyah yang sunnah, maka dia boleh menikmati daging hewan yang dia sembelih. Maka dia boleh menikmati, dia mendapatkan jatah juga boleh. Tapi kalau udhiyahnya itu wajib, takyin, memperjelas tadi atau nadar, maka menurut para ulama
dia tidak boleh mencicipi daging hewan udhiyah sedikit pun. Tapi kalau dia mendapatkan dari hewan yang lain itu boleh. Itu kalau dia dihukumi berudhiyah yang wajib. Bahkan para ulama, kalau sampai dia itu memakan sedikit saja, dia wajib mengganti, Pak. Jadi dia harus pergi ke tukang penjual daging, membeli daging yang dia makan. Dia makan 1 kilo daging sapi, berarti dia membeli daging 1 kilo. Kemudian mengganti dengan menghadiahkan ke orang lain. Karena menurut para ulama, orang yang dihukumi udhiyahnya itu wajib, dia tidak boleh menikmati sedikit pun dari hewan yang dia sembelih. Nah ini harus hati-hati, harus hati-hati. Jangan sampai kita tiba-tiba itu langsung berjanji memperjelas, tahun ini saya mau berkorban, tahun ini saya mau berkorban dengan hewan ini. Nah, itu harus dihindari. Boleh juga dilaksanakan, ya. Boleh juga ditaklin begitu, tapi ya konsekuensinya nanti tidak boleh memakan dari hewan udhiyah tersebut. Tapi makanya kita harus berhati-hati kalau mau mentaklin, memperjelas dengan berjanji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya ibadah menyembelih hewan udhiyah itu adalah kewajiban dari orang yang memiliki hewan. Orang yang memiliki hewan. Maka ada beberapa kejadian ya, dia tidak mau ikut dengan masjid, tapi disembelih sendiri di rumah. Itu kejadian. Makanya hukum asal dari menyembelih hewan udhiyah adalah ya kewajiban orang yang memiliki hewan. Kalau sapi 7 orang, ya berarti 7 orang tersebut menyembelih, dari beli, menyembelih, membagikan. Nah itu kewajiban orang yang memiliki hewan. Karena apa? Menyembelih hewan udhiyah itu bukan tanggung jawab masyarakat sekitar. Itu hukum asal. Tapi kalau pemilik hewan itu tidak mampu untuk mengurusi, nanti saya kalau mengurusi sendiri capek, Mas. Ya berarti sekarang ya dikumpulkan di masjid. Kemudian nanti takbir itu hukumnya adalah orang yang mewakili orang yang berudhiyah. Orang yang mewakili orang yang berudhiyah. Itu takbir. Makanya nanti diserahkan ke masjid dan takmir yang mengelola. Tapi takmir juga itu tidak bisa mengambil keputusan kecuali dengan kesepakatan orang yang berudhiyah. Bisa jadi mungkin tiang-tiang yang udhiyah, Mas, mungkin dagingnya buatan sah dibagi, mungkin 30 setuju, 30 HP pun. Jadi angsal nih Pak. Tapi nih tahun besok Mas kula jemput korban buatan sah Pak, kap gini. Maka nanti kalau orang yang berkorban meminta sesuatu yang khusus itu boleh. Nanti tinggal bilang ke takmir. Karena kenapa? Takmir tidak bisa mengambil keputusan. Yang bisa mengambil keputusan adalah orang yang berudhiyah. Tapi kalau kasusnya begini, orang yang berudhiyah, Mas, sanjang oleh takmir, Mas, kula pun menyerahke urusan hewan kurban kula ten panjenengan, ten takmir pun jenengan ajeng urus pripun kula pun setuju. Menawi ngoten niku nggih duwe sae. Karena beberapa kasus di masjid itu orang yang ikut berkorban itu dikumpulkan, Mas. Dikumpulkan.
Bapak, ibu-ibu yang mutu-mutu dia, iki dagingnya pripun? Oh, daging kula mungkin dimasak mawon Mas. Dimasak. Mungkin dibagikan di siang hari. Oke. Oke, kula nyuwun kaki nggih. Pinten? Semua ngoten. Nggih, ampun semua ngoten nggih. Jadi anu dibagi. Oh, nggih mboten napa-napa. Nah, itu pun sami jalan itu gue saya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, maka kewajiban dari menyembelih hewan udhiyah pada dasarnya adalah kewajiban orang yang memiliki hewan. Maka dari sini kalau orang yang memiliki hewan udhiyah itu menyerahkan ke masjid, berarti dia mewakilkan ke bagian takmir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, adapun di sini pembahasannya mayustaritu fil udhiyah, yang disyaratkan pada hewan udhiyah. Yang pertama adalah antakuna milkan lil mudahhi aw ma'dunan lahu. Hendaknya hewan tersebut sudah jelas ini milik siapa. Oh, ini milik bapak A. Oh, ini milik bapak B. Sudah jelas ada yang punya. Tapi kalau tiba-tiba ini nggak disimpan nanti. Nah, itu nanti tidak boleh disembelih dulu sampai jelas binatang tersebut milik siapa. Karena jangan sampai hewan yang tidak diudhiyahkan tiba-tiba itu disembelih, nanti jadi hutang. Nah, kok bisa Mas? Nah, hewan tersebut tidak diperuntukkan untuk udhiyah, sehingga nanti harus mengganti. Kemudian yang kedua, antakuna minal an'ami, dan hendaknya hewan udhiyah tersebut termasuk dalam hewan ternak, yaitu unta, awil baqarah atau sapi, awil dhani atau domba, awil mi'zi atau kambing. Lah Mas, daerah Jawa bagian utara itu korbannya kerbau. Nah, itu kok buatan disebutkan oleh para ulama. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, kenapa kok boleh kerbau? Karena dari segi spek, dari segi badan itu sama seperti sapi. Dari segi makan pun juga sama. Dari segi perilaku itu sama. Maka ini menyamakan antara sapi dengan kerbau itu sama. Antakuna khaliyatun minal uyubi, dan hendaknya itu tidak ada kecacatan, entah itu cacat yang mempengaruhi pada daging, atau cacat yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya kondisi badan hewan itu besar sebelah. Kaki kanan, kaki depan dan belakang kanan itu besar, tapi kaki kiri depan dan belakang itu kecil. Nah, itu cacat, maka itu tidak boleh. Atau yang kedua, hewan tersebut buta. Tidak boleh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, itu beberapa kecacatan yang memang tidak disarankan oleh para ulama, bahwasanya kalau hewan tersebut cacat itu tidak dibolehkan untuk disembelih. Awil arja'u atau pincang hewan tersebut pincang. Bisa jadi hewan tersebut kena penyakit apa? Ya, kakinya itu lubang ini. Penyakit tubuh nih. Atau al-ajfa'u, hewan tersebut berbadan kurus, itu yang tidak boleh. Karena apa? Yang dicari di hewan udhiyah
itu adalah dagingnya, bukan tulangnya. Maka hendaknya hewan kurban yang kita sembelih itu adalah apa namanya? Aminun, yaitu gemuk, hewannya gemuk. Maka cari hewan yang harganya murah tapi gemuk. Jangan cari yang murah tapi kurus. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, untuk hukum-hukum yang lainnya seperti waladul udhiyah. Jadi ada beberapa kasus yang memang memperbolehkan hewan betina itu boleh dikurbankan. Ya memang boleh, dengan catatan hewan tersebut yang pertama sudah melahirkan banyak anak, sudah banyak melahirkan, maka sudah kemudian tidak wajar lagi kemudian dijadikan hewan. Iya, tapi dipastikan dia tidak mengandung. Kemudian yang kedua, hewan tersebut majer, tidak bisa melahirkan anak, maka itu boleh untuk dikurbankan. Lah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, terkadang beberapa kasus itu teledor, penjualnya itu tidak amanah, atau memang orang yang berkurban itu merahasiakan sesuatu. Nah, ketika disembelih, dibuka perutnya, lah kok ada anaknya. Kita menawi niku dibagi anak itu Pak. Ikut dibagi mboten Bu. Itu enten di keluar hati itu pas buka niku ternyata masih ada anak ini Pak. Masih dalam apa namanya? Ya kayak gula, tapi dalamnya itu ada anaknya, bisa dilihat dari. Maka hukum anak tadi punya butir pripun nih Pak? Anak kaya anak manusia ngoten nggih. Maka hukum anak hewan tadi bagaimana? Maka para ulama menyebutkan kalau apa namanya masih berbentuk janin belum dilahirkan, maka kalau ibunya disembelih, dia anak tersebut, janin tersebut dihukumi ikut sesembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya disembelih, berarti otomatis anaknya ikut. Boleh dibagikan Mas? Salah. Boleh dimasak? Salah. Jadi Bu. Tapi ini segede ini kalau burung masak jadi kambing kalau boleh. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, mautul udhiyah, meninggalnya hewan udhiyah. Maka di sini apa namanya harus dipastikan bahwasanya hewan udhiyah itu meninggalnya, matinya itu karena disembelih. Dan pastikan 3 uratnya itu terpotong, saluran nafas, saluran darah, kemudian makan. Yang penting 3 ini terputus. Makanya ada beberapa kasus yang memang ketika dijatuhkan hewan tersebut apa namanya masih hidup, tapi apa posisi tali lehernya itu nekak banget ini, tidak dilonggarkan, jadi masih terikat di pohon. Kemudian karena berontak, dia menjadikan talinya itu kenceng banget. Ketika sudah jatuh, nah matinya hewan tersebut bukan karena disembelih, tapi apa? Tertekan. Nah, tergantung lagi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Makanya kalau
menyembelih hewan itu dipastikan tali di lehernya itu tidak terlalu kencang. Makanya ditakutkannya apa? Nanti panitia yang menyembelih tersebut, orang yang mengurus hewan udhiyah tadi tidak jujur, sudah mati karena tertekan haji terus disembelih, itu sama saja dia tidak ikut berudhiyah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ini hukmu bai'ul lahmil udhiyah, hukum menjual daging hewan udhiyah. Ada beberapa kasus ini kategori ini ngakali syariat. Niku enten yang ingkang sadayani soto boten nggih utawi sate kambing menawi menawi enten profesi yang sami. Niku tumut kurban. Tapi napa jatahe nggih disate ngoten nggih. Yang baik itu tumut kurban, Mas kula tumut kurban. Apa kambing. Nah, pas bagiannya itu sampai dia simpan untuk apa? Jualan sate kambing. Nah, begini ngakali syariat menurut saya nanti. Nah, itu bagaimana? Itu tidak boleh. Kecuali kalau begini, orang yang tidak ikut berudhiyah, ya dia dapat jatah, kemudian dia jual, itu boleh. Tapi kalau dia ikut berkurban, berudhiyah, kemudian dapat jatah dari hewannya sendiri, kemudian dia jual, nah itu yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Berbeda kalau nanti sudah milik orang lain, diberi orang lain, itu boleh. Jadi dia ikut berudhiyah, tapi dia juga mendapatkan dari hewan orang lain. Yang tidak boleh adalah dia menjual jatahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu yang tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, hukmu bai'u jildil udhiyah, hukum menjual kulit hewan udhiyah. La yajuzu bai'u jildu, tidak boleh menjual kulit hewan udhiyah. Walaupun niku disepakati oleh pemilik hewan, Mas. Nggih, walaupun disepakati. Makanya di sini nanti harus ada akadnya dulu, diberikan ke seseorang dulu. Contohnya begini, ini ada beberapa kulit kambing dan kulit sapi. Ini saya berikan jatah ke guru-guru TPA. Karena begini, nah sudah diakadkan seperti itu, sudah jelas disetujui oleh orang yang berudhiyah, maka kemudian dijual, maka boleh. Karena kenapa? Sudah beda kepemilikan dan kategorinya sudah dibagi. Nah, yang tidak boleh kalau belum dibagi, maksudnya belum diakadkan untuk orang lain, kemudian datang ngumpul kulit langsung dijual, nah itu yang tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kalau biasanya pun niku kulit itu untuk orang yang jagal, Mas. Nah, nanti dilihat dulu itu bagian dari upah atau memang jagal tersebut dikategorikan mengatakan fakir dan miskin. Ya. Maka kalau dia dikategorikan dia itu fakir dan miskin, maka tidak boleh sebagai ujroh, tapi apa sebagai bagian. Tidak boleh diakadkan sebagai upah, tapi diakadkan sebagai bagian. Ini bagiannya panjenengan kulit. Nah itu boleh. Kalau dia termasuk dalam menyambungkan fakir dan miskin. Tapi kalau dia tidak termasuk fakir dan miskin, kemudian dia dapat jatah untuk menyembelih hewan udhiyah,
kemudian takmir itu mau memberikan sesuatu sebagai upah, akan nanti diambilkan dari uang operasional. Maka uang operasional ini diambilkan dari orang-orang yang berudhiyah, diambilkan dari orang yang berudhiyah. Nanti iurannya dilebihkan, ditambahi. Karena kenapa? Ya tadi, amalan atau ibadah menyembelih hewan udhiyah itu kewajiban orang yang memiliki hewan, bukan kewajiban takmir, bukan kewajiban masjid. Sehingga nanti operasional yang didapatkan dari iuran orang yang memiliki hewan nanti untuk membayar orang yang jagal, membeli plastik, terus kemudian membeli snack dan lain sebagainya. Lama menawi niku dilimpahkan ke orang yang memiliki hewan, ini wirane kathah. Maka ada solusi lain apa tidak? Maka nanti ada solusi lain. Contohnya bagaimana? Infak Jumat nanti diumumkan bahwa infak Jumat ini tinggi operasional, membantu operasional pembeli hewan kurban. Itu boleh. Atau nanti kota infaknya ditulisi dengan diakatkan secara khusus. Uang infak di sini sama dengan membantu operasional hewan ya. Maka boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Kalau diambilkan dari kas masjid. Nah, menurut kami itu tidak pas. Karena kenapa? Akadnya itu sudah beda. Beda juga beda kewajibannya. Karena kewajibannya bukan kewajiban masjid, tapi kewajiban masing-masing yang memiliki hewan. Nanti kas masjid itu digunakan untuk dakwah, ya seperti kajian, kemudian nanti ada dana sosial dan sebagainya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ujratul jazaa, upah untuk orang yang ikut membantu mengurus hewan udhiyah nanti diambilkan dari uang operasional ataupun infak yang sudah jelas penggunaannya. Maka jangan sampai diambilkan dari infak masjid secara umum. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Lah Mas, kula niku kolomben niku dereng akikoh. Dereng akikoh. Napa angsal mengke kula tumut udhiyah kambing diniatkan untuk akikoh. Angsal napa mboten? Niku pertanyaan yang banyak sekali terjadi, ditanyakan setiap kali Idul Adha. Maka bagaimana pendapat para ulama? Maka Dzakar Ramli disebutkan oleh Imam Ar-Ramli bahwasannya launawa bisyatin madhuhatin al-udhiyah wal aqiqah haslan. Maka jika diniatkan untuk aqiqah dan menyembelih hewan udhiyah dengan satu hewan itu haslan, itu boleh. Wajazal Hanafiyah al-jam'u bainal udhiyah wal aqiqah fi syatin wahidatin. Dan menurut para ulama Hanafi itu menyebutkan boleh menggabungkan antara aqiqah dengan menyembelih hewan udhiyah dengan satu hewan. Adapun pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami menyebutkan di dalam kitab Tuhfatul Mustad lam tahsilu biwahidin minhuma. Beliau mengambil pendapat bahwasanya akikah dengan udhiyah itu beda, sehingga tidak boleh di satu niatkan. Maka itu perbedaan para ulama nih. Itu panjenengan nanti mengambil yang mana? Mengambil yang boleh atau yang tidak boleh, sebagaimana Imam Ibnu Hajar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah.
pembahasan yang terakhir yang sering banget terjadi ditanyakan oleh banyak orang, yaitu hukmu al-udhiyah anil mayyit. Hukum meniatkan hewan udhiyah untuk orang yang sudah meninggal. Ini sering terjadi pertanyaan. Maka bagaimana? La tajuzu wa la taqa'u al-udhiyah anil mayyit illam yusi biha. Jika si mayit tersebut itu belum berwasiat, maka maka tidak boleh kalau belum berwasiat. Kalau sudah berwasiat, wa idza awsal mayyit, sudah berwasiat, maka apa? Fatasihu, maka hukumnya adalah sah. Nah, ada pendapat lain apa tidak, Mas? Ada. Bahwasanya pendapat dari mazhab Hanafi menyebutkan yajuzu at-tadhiyatu anil mayyit, bolehnya meniatkan hewan udhiyah untuk orang yang sudah meninggal. Wa illam yusi, walaupun orang yang sudah wafat itu tidak berwasiat. Jadi boleh untuk meniatkan hewan udhiyah untuk orang yang sudah meninggal selama walaupun dia tidak berwasiat. Maka di sini wa yakunu thawabul hibatu lil mayyit, maka nanti pahalanya didapatkan benar-benar oleh si mayit. Maka apakah orang yang memberikan hewan udhiyah mendapatkan pahala? Maka juga mendapatkan pahala. Sama dengan orang yang diniatkan. Maka di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut penulis itu tidak boleh kalau selama tidak berwasiat. Tapi kalau sudah berwasiat boleh. Tapi di mazhab yang lain, mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya boleh meniatkan hewan udhiyah untuk orang yang sudah meninggal walaupun dia tidak berwasiat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, maka beberapa hukum terkait dengan udhiyah itu harus kita pahami bersama biar apa yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai tuntunan para ulama, sehingga kita berudhiyah, kita memotong hewan udhiyah itu dengan tenang, dengan nyaman, hatinya pun terang. Karena beberapa yang ini bukan sah, berarti hewan udhiyahnya batal banget. Maka kalau berdasarkan tidak tahu, maka itu boleh. Kalau bersabar dan itu sah berdasarkan tidak tahu. Maka di sini sudah kita bahas tentang pembahasan hukum fikih udhiyah, sehingga nanti menjadi landasan dasar para jamaah untuk melaksanakan ibadah menyembelih hewan udhiyah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan menawi ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Bapak Ibu yang rawuh, kami persilakan. Yeah. Waalaikumsalam. Ada dua rakaat. Besok kalau misalkan berkorban itu atau harus dua? Kalau akikah kan dua. Iya, laki-laki. Oh. Waalaikumsalam. Nah, apakah boleh nyicil? Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Bahwasanya hukum dari menyatukan niat akikah dengan udhiyah itu boleh oleh para ulama, sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah boleh udhiyah itu satu dulu, nanti satunya tahun depan.
Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, kalau mampunya tahun ini satu, tapi kalau dua langsung itu keberatan, maka menurut para ulama itu boleh. Satu dulu akikah kalau anaknya laki-laki, kemudian satunya di tahun depan, itu juga boleh. Maka ini karena amalan itu sifatnya itu tidak memberatkan orang lain, tidak memberatkan pelakunya, maka ini landasan para ulama yang mengatakan bahwasanya mengakikahi laki-laki dengan satu hewan itu adalah boleh. Maka boleh untuk mengakikahi anak laki-laki dengan satu hewan dulu, maka satunya di tahun depan. Karena itu harus ada kejelasan. Nah, nanti harus diniatkan untuk anaknya. Tidak bisa yang akikah anaknya tapi niatnya bapaknya, itu belum bisa. Karena berkaitan dengan takyin memperjelas tadi benar-benar diperhatikan banget oleh para ulama. Monggo yang lain, ada lagi. Boleh ada? Pertanyaan? Pun ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, namun bersama kata dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya bertanya dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah fala takuna minal qarin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.